Palestina berjasa. Sejak kapan? Weh, belajar lagi mau-maunya aja dibohongin Ustadz 212. Ya ampun. Bukan lagi di Masjidil Aqsa. Jadi Rasul saja sudah melepas merelakan ya. Kok kalian pada sewot? Katanya kalian umatnya Rasul. Gimana sih kalian itu ya Allah? Bukan berbicara yang penting, tetapi yang penting berbicara. Benar, San. Nyuruh kepada orang lain belajar sejarah, tetapi dia tidak tahu dan bagaimana pelafalan yang betul Masjidil Aqsa. Reaction. Santai. Mr. GM. Halo lur, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Masih bersama gua Mr. GM. Santai sidak sambil menonton video yang pastinya tetap spektakuler dan ini memanas kali ini. Kenapa memanas? Karena kali ini kita akan mereaksi satu video nih. Tadi saya nemu satu video ya dari kontennya channelnya Tasik Ngaji. Dan di video ini ada pembahasan tentang seseorang nih lur ya, yang sok tahu, yang tidak tahu sejarah tentang Palestina. Tapi dia itu sok mengerti, sok paham, tapi tidak tahu menau. Jadi goblok. Kenapa gitu? Dan soalnya tadi aduh kacau deh lur. Pokoknya dia membahas tentang sejarah Palestina, tentang Nabi Muhammad SAW, katanya seperti apa dan lain-lain. Pokoknya sok tahu banget telur, sampai ada Pak Ustadz ini dengan sabar ia meluruskan permasalahan yang ia bahas gitu loh lur. Jadi aduh kacau. Jadi tambah penasaran nih lur ya, tanpa panjang ke lebar yuk kita simak sama-sama yuk. Ini dia nyoh. Oke lur, ini dia videonya. Monggo. Sejak kapan Palestina berjasa? Sejak kapan? Weh, belajar lagi mau-maunya aja dibohongin Ustadz 212. Ya ampun. Kalian inget nggak Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa. Sebentar Ustadz, nggak usah Ustadz yang ngoceh. Ini orang nggak bener ini. Masjidil Aqsa, ngawur, asoy geboy. Tahu. Lanjut. Bukan berbicara yang penting, tetapi yang penting berbicara. Benar, San. Nyuruh kepada orang lain belajar sejarah, tetapi dia tidak tahu dan bagaimana pelafalan yang betul Masjidil Aqsa. Dia sampaikan tadi Masjidil Aqsa. Asoy. Kapilah ini. Asoy geboy. Saya sampai ketawa. Mohon maaf, Mbak. Bukan Mbak, Mas. Mohon maaf, Mas. Sebetulnya Anda yang tidak belajar sejarah tentang Masjidil Aqsa dan Anda tidak tahu bagaimana warga masyarakat Palestina yang begitu berjasa kepada negara Republik Indonesia. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Mungkin orang ini tidak tahu sejarah bagaimana dulu bangsa Palestina ini sangat mendukung kepada kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Baik, kita akan baca sebuah artikel di sini, dan memang ini sudah diketahui secara umum ya ikhwan. Dalam sejarah, Palestina sangat berjasa bagi Indonesia karena Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Rakyat Palestina mendukung kemerdekaan Indonesia melalui Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, seorang mufti terkenal Palestina, dan saudagar kaya Palestina Muhammad Ali Tahir. Mereka melakukannya meskipun mereka berada dalam konflik dengan Inggris dan Zionis yang ingin mengambil Al-Quds. Al-Quds di mana? Di Palestina. Tetapi mereka sangat berjasa luar biasa, memberikan dukungan secara penuh dan ikhlas yang begitu luar biasa kepada warga masyarakat Indonesia, membersamai Indonesia agar Indonesia merdeka. Artinya di sini siapa yang tidak tahu sejarah? Malah Mas sendiri yang tidak tahu bagaimana pelafalan Al-Aqsa, malah dibilang Al-Aqsa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.
Lagian Mbak, mohon maaf, lagian Mas, walaupun warga masyarakat Gaza, Palestina itu sendiri tidak berjasa kepada umat Islam, kepada warga masyarakat Indonesia, kami sebagai umat Islam tetap dibingkai dalam Al-Quranul Karim itu, yang mana Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara, mau berjasa ataupun tidak, yang penting mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kami harus membantu tatkala mereka dizalimi, tatkala mereka ditindas, minimal dengan doa kita yang kemudian dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap saja kita bersaudara dengan umat Islam yang ada di Palestina, dengan umat Islam yang ada di seluruh dunia. Kami bersaudara karena kami dibingkai dalam Al-Qur'anul Karim itu, yaitu innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Karena masnya ini seorang non muslim, maka selayaknya kami memberikan tahu agar masnya sendiri tahu dan paham mengenai kebersamaan dan persaudaraan kami sebagai umat Islam. Sejatinya kami harus membantu minimal dengan doa yang kemudian kami panjatkan. Baik ya ikhwah, ini semakin menarik. Kita akan tampilkan lagi video Mbak ini, mohon maaf, video emas ini. Katanya Rasulullah SAW meninggalkan Al-Aqsa. Rasulullah SAW meninggalkan Al-Aqsa sehingga mencari kiblat yang kedua, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Secara sepintas rasanya orang ini paham begitu kepada agama ya, tetapi sebetulnya ya sebaliknya. Kita akan tampilkan dulu bagaimana orang ini menanggapi. Silakan ya ikhwah. Kalian inget nggak Masjidil Aqsa? Biar tat, nggak usah ustadz yang sampai saya aja, ajar aja nih orang. Pernah ditinggalkan oleh Rasul, dan Rasul menggantikan kiblat umat Islam itu di Ka'bah, bukan lagi di Masjidil Aqsa. Jadi Rasul saja sudah merelakan ya. Kok kalian pada sewot? Katanya kalian umatnya Rasul. Gimana sih kalian itu ya Allah? Ya Allah, ngucap ya Allah lagi lu. Sok tahu. Hasbun Masjidil Aqsa disebut Masjidil Asoy, Asoy Geboy. Atau jangan-jangan kalian bukan umat Rasul, atau mungkin kalian umat-umat orang yang suka bikin kehancuran. Omongannya kayak yang benar gitu ya ikhwah. Itu dia mabok air aki kayaknya, air aki diminum, makanya dibilangnya asoy geboy. Subhanallah, katanya Rasulullah SAW meninggalkan Masjidil Aqsa. Lah Mas, kalau misalkan Anda berbicara demikian, terbantahkan oleh hadis Nabi SAW. Bagaimana kata Nabi SAW? Kalau misalkan kita diberikan rezeki, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi, jangan berpergian kecuali kepada 3 masjid ini. Sekali lagi, kalau misalkan kita diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemana saja masjid yang kemudian disebutkan oleh Nabi SAW ini? Yang pertama, Masjid Hadza, kata Nabi, Masjid Madinatul Munawwarah, Masjid Nabi SAW. Yang kedua, Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, masjid yang kemudian ada di Baitul Maqdis dan sekarang ada di Palestina. Berarti apa ya ikhwah? Nabi SAW memerintahkan kepada kita agar senantiasa rihlah atau kita melaksanakan sholat di masjid yang kemudian oleh Nabi SAW sebutkan ini, dan pahalanya besar luar biasa yang akan Allah berikan kepada orang yang kemudian bisa melaksanakan sholat di masjid tersebut. Karena ini adalah masjid yang kemudian Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadisnya itu. Bukan berarti tidak boleh di masjid-masjid yang lain, bukan seperti itu. Akan tetapi diprioritaskan oleh Nabi SAW, kalau kita memiliki rezeki lebih, maka rihlah, bersafarlah kepada masjid-masjid yang kemudian disebutkan. Artinya apa? Nabi SAW tidak meninggalkan masjid tersebut. Bahkan pahalanya begitu luar biasa tatkala kita melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, dan Masjid Madinatul Munawwarah. Bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jelas dalam Al-Qur'an, Masjidil Aqsa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Selamanya Masjidil Aqsa akan terus ada dan abadi di dalam kitab suci umat Islam. Bahkan bukan hanya itu saja ya ikhwah. Kalau misalkan kita melihat dari Genesis atau dari perjanjian dalam kitabnya umat Kristen di sana ya ikhwah, bahwa di sana disebutkan di Kejadian 21:34, Abraham tinggal di Filistin a long time, dalam beberapa waktu yang lama. Artinya apa? Tiga sumber ini sudah menyebutkan. Yang pertama ada di hadis Nabi SAW, jelas tertera ada Masjidil Aqsa. Bahkan tatkala kita sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya luar biasa. Yang kedua ada dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah tegas mengatakan barokna haula, ada keberkahan di sekelilingnya itu. Yang terakhir, yang ketiga ada dalam Genesis atau dalam Kejadian, bahwa Nabi Ibrahim AS pernah dulu berada di Palestina dalam beberapa waktu yang lama. Artinya apa? Belajar yang benar, belajar yang betul, benahi terlebih dahulu penyebutan Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Aqsa. Bener kan? Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, bagaimana nih? Tadi kita sudah saksikan sama-sama Lur ya, video yang mana tadi kata Pak Ustadznya nih Mbak atau Mas satu orang ya mengatakan dari kalimatnya aja udah salah ya Lur. Tadi kita menonton bareng-bareng ya, mau menyebutkan pertama dia tadi sok tahu ya kan, mau menyebutkan kata kalimat Masjidil Aqsa aja, Masjidil Asoy geboy bro. Emang dasar ya, asbun 100% tuh orang. Udah nggak tahu sejarah tapi sok paling tahu tentang sejarah Islam. Untung saja tadi Pak Ustadznya penyabar dan segera meluruskan informasi tentang Islam yang sebenarnya. Maka dari itu kita yang masih normal nih, jangan sampai seperti orang yang tadi Lur ya. Harus berhati-hati ya dalam menerima informasi atau berita, dan kita harus cross check dulu Lur. Kebenaran berita itu jangan kita sampai sebarkan dulu, tapi kebenarannya kita cross check dulu, baru kita sebar ya nggak apa-apa. Kalau seandainya kita sudah paham sudah mengetahui kebenarannya, jangan sampai nanti kita jadi salah informasi seperti tadi masnya tadi apa mbaknya tadi tuh yang sok tahu asoy geboy angel. Aduh, gimana Lur ya, kasih pendapat Anda ya mengenai ya orang tadi tuh, kasih komentar apa aja deh tentang orang itu seperti apa ya Lur ya. Oke, sekali lagi terima kasih juga untuk yang channel yang mengangkat masalah ini tadi, channelnya Tasik Ngaji. Terima kasih sekali channelnya Tasik Ngaji. Dan bagi kalian semua Lur ya, silahkan mampir ke channelnya Tasik Ngaji. Dan juga sekali lagi terima kasih semua yang sudah menonton video ini, dan semoga bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semuanya. Dan semoga semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, serta kewarasan. Dan kita juga sama-sama mendoakan semoga Palestina menjadi merdeka Lur ya. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kekacauan dan lain-lain. Saudara-saudara kita bela, kita pokoknya jangan sampai dah, pokoknya Palestina merdeka, dibantu oleh Allah. Semua saudara-saudara kita juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, karena kabar terkini itu kota Gaza sudah hancur ya, kacau. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Palestina, semoga menjadi merdeka. Dan terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan like, comment, share, serta subscribe-nya jangan lupa juga. Terima kasih semuanya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction. Sometimes.